السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ayuhal mu'minun, di antara nama-nama Allah yang paling agung adalah Al-Ahad dan Al-Wahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, Dia adalah Allah yang Maha Esa. Dan Allah taala berfirman, "Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar." Katakanlah, Dia adalah Allah pencipta segala sesuatu. Katakanlah bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Esa lagi Maha Perkasa. Makna kedua nama ini, ayyuhal mu'minun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun yang menyamainya. Allah tidak memiliki tandingan dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah, yang setara dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayuhal mu'minun, di antara konsekuensi dari kedua nama yang agung ini adalah yaitu kewajiban utama kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai ciptaan Allah, yaitu mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Dan ikhlas, ayuhal mu'minun, sebagaimana disebutkan oleh para guru-guru kita, tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah, yaitu kita membersihkan hati kita. Jangan sampai di dalam hati kita ada keinginan, ada berharap, dan ada bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sahal bin Abdullah Ad-Dustari rahimahullahu taala berkata, "Ma min sa'atin illa wallahu muttali'un ala qulubil ibad." Setiap detik, setiap saat Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hamba-hambanya. Fa ayyu qalbin ra'a fihi ghairahu sallata alaihi iblis. Jika ada satu hati yang di sana ada selain Allah, maka Allah kuasakan iblis pada hati tersebut. Dan beliau juga berkata di riwayat yang lain, "Haramun ala qalbin an yashumma raihatal yaqin idza fihi sukunun ila ghairillah." Haram bagi satu hati, haram bagi seseorang untuk mencium aroma keyakinan kepada Allah jika di dalam hatinya masih terdapat rasa tentram, rasa bergantung dan bersandar kepada selain Allah. Ayuhal mu'minun, mari kita renungkan ucapan sebagian salaf, "Taraktumuhu wa aqbala ba'dukum 'ala ba'd." Sungguh kalian telah melupakan Allah dan kalian sibuk satu sama lain. Kalian melupakan Allah dan kalian sibuk satu sama lain. "Lau aqbaltum 'alaihi la ra'aitumul ajaib." Seandainya kalian benar-benar menghadapkan hati kalian hanya kepada Allah, niscaya kalian akan mendapati berbagai keajaiban. Niscaya kalian akan mendapati berbagai keajaiban. Keajaiban-keajaiban yang didapati oleh orang-orang sebelum kita yang memiliki hati tersebut.
Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan Dia adalah sebaik-baik tempat berserah diri. Qalaha Ibrahim hina ulqiya fin-nar. Kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia dilempar ke dalam api. Dan dia selamat alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika ada malaikat datang mendekat dan menawarkan bantuan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, amma ilaika fala. Adapun aku akan meminta bantuan kepadamu, maka itu tidak akan pernah aku lakukan. Aku hanya mengharapkan bantuan Allah. Ibnu Abbas berkata, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fahsawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan kalimat yang sama diucapkan oleh seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang musyrik menakut-nakuti beliau bersama para sahabat. Mereka berkata, sesungguhnya orang-orang Mekah telah berkumpul untuk menghancurkan kalian. Ucapan mereka yang mengintimidasi tersebut justru menambah keyakinan mereka kepada Allah, dan mereka berkata, cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan Dia sebaik-baik tempat bersandar. Keajaiban yang lainnya, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana fil ghar. Ketika kami bersembunyi dari kejaran orang-orang musyrik di dalam gua, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadahum nadhara tahta qadamayhi la absarana." Demi Allah, seandainya salah seorang dari mereka menunduk memandang ke arah kaki mereka, mereka pasti akan menemukan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hatinya yang murni bersandar kepada Allah, dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhannuka ya Abu Bakrin isnaini Allahu salisuhuma." Wahai Abu Bakar, apakah engkau meragukan keselamatan dua orang yang dimana dua orang ini Allah yang menjaga mereka? Adapun kita ayyuhal mu'minun, seperti yang dikatakan oleh salaf tadi, kita lupa kepada Allah dan kita sibuk dengan sesama kita. Ketika kita membutuhkan bantuan, ketika kita memiliki hajat, kita sibuk dengan makhluk. Kepada kerabat yang mana saya akan pergi, kepada sahabat yang mana saya akan meminta tolong. Sementara Allah kita jadikan pintu terakhir kita ketika semua pintu makhluk telah tertutup. Sehingga kita tidak akan menemukan keajaiban dari Allah. Bahkan ketika kita mengangkat kedua tangan kita, ya Allah, aku membutuhkan bantuanmu dengan lisan kita. Namun hati kita ini menoleh ke kanan, ke kerabat yang mana yang akan membantuku, menoleh ke kiri, ke sahabat yang mana yang akan menolongku. Kapan kita akan melihat keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kita masih sibuk dengan sesama kita. Demi Allah, seandainya kita curahkan semuanya kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, kita akan mendapati keajaiban sebagaimana orang-orang sebelum kita. Ketika misalnya kita bekerja, kita berprinsip, aku melakukan pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah. Harapanku dengan pekerjaan ini Allah memberikan aku rezeki yang cukup. Ketika kita sakit dan berobat, kita memiliki prinsip, aku berobat dengan cara yang dihalalkan oleh Allah, dengan harapan Allah memberikan aku kesembuhan dengan sebab ini. Seandainya kita menghadap murni kepada Allah, kita akan mendapati berbagai keajaiban. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ibnu Aqil rahimahullah, salah seorang ulama kita yang hidup pada abad ke-6 Hijriah, dia berkata, "Wallahi ma a'tamidu ala anni mu'minun bi salati wa sawmi." Demi Allah, yang menjadi tolak ukur saya untuk menilai diri saya betul-betul beriman bukan sekadar saya salat, puasa, bal a'tamidu idza ra'aitu qalbi fi syada'id yafzi'u ilayya wa syukri lamma an'ama alayya. Tapi yang menjadi tolak ukur untuk menilai diriku itu beriman adalah ketika aku dalam kondisi sulit, tidak ada aku menoleh kepada siapapun, aku hanya kembali kepada Allah. Dan ketika aku mendapatkan nikmat, aku pun bersyukur hanya kepada Allah. Ayuhal mu'minun, satu sifat doa, satu sifat orang yang berdoa, jika dia berdoa maka Allah akan kabulkan, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Amman yujibul mudtarra idza da'a." Siapakah selain Allah yang bisa mengabulkan doa orang yang terdesak ketika dia berdoa? Hanya Allah. Oleh karena itu orang-orang musyrik ketika mereka berlayar diombang-ambingkan oleh ombak dan mereka takut tenggelam, mereka ikhlas berdoa hanya kepada Allah dengan hati yang merasa terdesak, hanya mengharapkan Allah selamatkan mereka. Kita membutuhkan hati itu setiap waktu, bukan hanya ketika kita terdesak, tapi setiap kita berdoa kita merasa terdesak, tidak ada pilihan kecuali Allah, tidak ada harapan kecuali Allah, tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali Allah. Kita butuh hati itu di setiap kali kita berdoa. Hari ini, ayuhal mu'minun, kita berada di hari yang paling mulia. Dan di antara waktu yang dikabulkan untuk kita berdoa adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari dalam Sahih Muslim, ketika imam mulai naik mimbar sampai selesai salat, maka berdoalah dalam salat, karena dia adalah doa yang sangat makbul, sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya, waktu salat Jumat, kemudian posisinya, posisi salat dan sujud, kemudian hati, kondisi kita sangat berharap kepada Allah. Kemudian waktu yang kedua setelah salat asar, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik dalam Sunan Tirmidzi, bahwa waktu dikabulkannya doa di hari Jumat adalah setelah asar sampai terbenam matahari. Berdoalah kepada Allah di waktu yang mustajab dengan hati yang betul-betul fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan mendapati keajaiban, dan Allah tidak perlu diuji, keyakinan kita yang harus diuji. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aslih biladana, Allahumma aslih biladana, Allahumma aslih biladal muslimin innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih lana wulata umurina wa waffiqhum likulli ma tuhibbu wa tarda ya rabbana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.